Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat. Senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Dengan berita teraktual, kami hadirkan rangkaian informasi terpercaya hanya untuk Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaisang Pangarep gelar safari politik ke Banyuwangi pada Selasa siang. Sebelumnya Kaisang singgah di wilayah kota dan kabupaten yang ada di Jawa Timur. Setibanya di Banyuwangi, Kaisang berkunjung ke Bangsering Underwater, mengawali kegiatannya yakni menyelam, menanam terumbu karang, dan menebar bibit ikan kerapu. Oh, ada Mas Ivan yang gambarnya banyak banget itu toh? Tadi malam diserang sampai yang sebelah ini. Oh, oke. Saya sebelum kota Mawar ya. Oh. Mas Anur harus Pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yakni Kaisang Pangarep berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi pada Selasa siang 5 Desember 2023. Kaisang datang bersama Sekjen PSI yakni Raja Juli Antoni dan pengurus partai lainnya mengunjungi Pantai Bangsering Underwater di Kecamatan Wongsorjo. Ketika baru datang, Kaisang disambut oleh tarian gandrung serta para kader PSI di Banyuwangi. Kaisang mengawali kegiatan di pantai tersebut dengan menyelam di pantai yang berada di Selat Bali. Kaisang menaruh 15 meja terumbu karang dan menebar 1000 bibit kerapu di Bangsering Underwater. Di perairan pantai tersebut, habitat terumbu karang menyisakan 17%. Kaisang berharap upaya-upaya kecil seperti menanam terumbu karang bisa dapat berkontribusi terhadap pelestarian laut. Mungkin jumlahnya tidak begitu besar, tapi hal ini merupakan langkah awal mereka untuk melestarikan terumbu karang di Selat Bali. Setelah menyelam, Kaisang bertemu dengan puluhan anggota kelompok nelayan. Mereka berdiskusi membahas berbagai hal soal dunia perikanan, khususnya perikanan di Banyuwangi. Lawatan Kaisang ke Banyuwangi ini merupakan rangkaian dari safari politik di Jawa Timur. Sebelum sampai ke Banyuwangi, ia lebih dulu singgah ke kabupaten dan kota lain seperti Tuban, Surabaya, Lamongan, Magetan, Malang, dan Jember. Atau apa tadi kami menaruh 15 meja terumbu karang dan 1000 berapa tadi? 1000 bibit kerapu. 1000 bibit kerapu di Bangsering Underwater. Tujuannya untuk apa, Mas? Ya? Tujuannya untuk apa? Ya, salah satu yang kami tekankan adalah keberlangsungan dan keberlangsungan akan lingkungan hidup, khususnya terumbu karang yang ini di Selat Bali ini yang kemarin tinggal berapa belas persen? Tinggal 17. Nah, tinggal 17%. Jadi dengan kami menaruh 15, walaupun memang mungkin efeknya tidak begitu besar, tapi ini adalah langkah awal kami untuk melestarikan terumbu karang yang ada di Selat Bali. Apakah akan dilakukan di tempat-tempat lain, Mas? Ya, kami insya Allah kami akan melakukan itu di sini. Ya. Pesisir pantainya di situ. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, operasi pasar murah untuk menekan lonjakan kebutuhan jelang Natal dan Tahun Baru di Banyuwangi, Jawa Timur diserbu ratusan masyarakat. Warga rela mengantri mendapatkan bahan-bahan kebutuhan pokok karena harganya relatif lebih murah di bawah harga pasaran. Ada sekitar 2,5 ton beras murah yang disediakan Bulog perharinya untuk didistribusikan ke masyarakat dengan harga Rp51.000 per 5 kilogramnya. Pemirsa, ratusan masyarakat dari berbagai kelurahan berbondong-bondong mendatangi kawasan Terminal Pariwisata Terpadu Banyuwangi
untuk mendapatkan bahan-bahan pokok dengan harga murah pada Rabu siang. Pasar murah yang digelar Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan Banyuwangi dan Bulog ini menjual berbagai bahan pokok masyarakat seperti beras, gula, telur, minyak goreng, hingga ikan kaleng dengan harga di bawah pasaran. Harga beras misalnya yang kini sedang naik pada harga Rp53.000 per 5 kilogramnya, di pasar murah hanya dijual dengan harga Rp51.000 per 5 kilogramnya. Sementara untuk beras premium dijual dengan harga Rp63.000 per 5 kilogramnya. Selain beras, pasar murah juga menjual bahan pokok lain seperti gula dengan harga Rp14.000 per kilogram dan minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liternya. Operasi pasar murah seperti ini akan digelar secara bergantian di sejumlah titik hingga akhir tahun mendatang. Tujuan digelarnya pasar murah ini untuk mengantisipasi banyaknya kebutuhan konsumsi bahan makanan pokok yang meningkat jelang datangnya Natal dan Tahun Baru. Dari data Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan Banyuwangi, permintaan kebutuhan pokok masyarakat Banyuwangi selalu meningkat sekitar 50% jelang datangnya momen-momen hari besar seperti libur panjang maupun hari libur keagamaan. Warga pun sangat senang dengan adanya pasar murah seperti ini karena bisa meringankan beban masyarakat di tengah melonjaknya harga bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru. Kalau beras berapa aja Bu di pasaran? Pasaran sekitar 15-an, 15.000. Di sini tadi? Di sini tadi masuk 13.000. Harapannya apa Bu dengan adanya pasaran? Kalau minyak lebih murah nggih. Alhamdulillah. Kalau di luar 14,5, di sini 13.000. Telur Bu? Oh, telur saya nggak tahu, nggak beli soalnya. Beli apaan nih Bu? Minyak sama mie sama beras. Sudah, itu aja. Terbantu nggak Bu adanya pasar gitu? Alhamdulillah terbantu. Karena ini letaknya di kota dan melihat animo masyarakat cukup tinggi, jadi kalau stok menipis, distributornya langsung karena tempatnya kan dekat. Jadi stoknya nunggu terakhir, nanti laporan terakhir yang terdistribusikan terjual berapa. Apa saja yang dijual Bu? Selain beras? Beras, telur, kemudian minyak, gula, kemudian tepung ya Pak? Tepung. Bawa tepung ya? Tepung, kemudian ada makanan ikan kaleng, dan mungkin ada beberapa produk-produk lainnya yang dibawa. Pertama beras sama gula ya, yang sekarang lonjakannya mulai tinggi. Kalau beras itu sudah agak lama ya, karena memang musim kemarau ini ya, mulai bulan Oktober itu sudah mulai sedikit-sedikit harga beras mulai naik. Ini yang premium sudah mencapai di atas 16.000 per kilo. Nah, ini karena memang info dari pertanian mungkin masa tanamnya karena melihat situasi curah hujan yang mungkin kurang, jadi panennya juga tidak terlalu banyak. Makanya antara stok yang di lapangan dengan kebutuhan masyarakat ini kurang mencukupi ya, kurang seimbang, jadi naiknya tinggi. Itu tidak hanya di Banyuwangi, di daerah lainnya juga terjadi seperti itu. Kami Bulog sebagai supporting dalam rangka penyiapan komoditi. Komoditi yang disebutkan Bulog antara lain beras SPHP yang harganya 51.000 per 5 kilo atau 10.200. Gula, minyak, dan tepung. Jadi berapapun nanti kebutuhan masyarakat kami tidak membatasi. Apabila habis dan pasar masih cukup ramai, tentu saja kami akan ambil kembali. Seperti diketahui, setiap harinya Bulog Banyuwangi sudah mendistribusikan sebanyak 2,5 ton beras ke berbagai distributor di Banyuwangi. Sementara untuk stok beras Bulog di Banyuwangi hingga saat ini ada sekitar 10.200 ton beras yang mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 5 bulan ke depan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Tim Satreskrim Polresta Banyuwangi, Jawa Timur akhirnya berhasil meringkus 8 pelaku pengeroyokan yang videonya viral di media sosial. Mirisnya, 2 dari 8 pelaku ini ternyata masih berstatus pelajar di bawah umur. Diketahui, motif pengeroyokan ini dilakukan para pelaku terhadap ketiga korban karena salah sasaran.
Bahkan diketahui pelaku pengeroyokan juga diindikasi terpengaruh miras. Pemirsa, pelaku pengeroyokan terhadap 3 orang di kawasan Pendopo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang videonya viral di media sosial akhirnya berhasil diringkus oleh tim unit Resmob Satreskrim Polresta Banyuwangi pada Selasa sore. Ada 8 pelaku yang diamankan petugas. 2 dari 8 pelaku yang diamankan ternyata statusnya masih pelajar di bawah umur. Ke-8 remaja yang ditetapkan sebagai tersangka ini merupakan teman satu tongkrongan warga Kelurahan Singo Turunan dan warga Kelurahan Temenggungan, Kecamatan Banyuwangi. Berbekal video amatir warga yang viral, polisi meringkus seluruh tersangka di rumah masing-masing tanpa perlawanan. Hasil penyelidikan polisi, pengeroyokan ini terjadi akibat salah paham. Bahkan, ketiga korban yang dianiaya secara brutal ini ternyata hanyalah korban salah sasaran dari para pelaku. Awalnya, para pelaku tersinggung setelah mendengar ada suara knalpot bising sepeda motor yang digeber segerombolan pemuda lain saat melintas di sekitar lokasi. Naas, ketiga korban bernama Abdul Ghafur, Mufid, dan Putra yang saat itu melintas menggunakan sepeda motor tepat di belakang gerombolan pemuda itu langsung dikeroyok oleh para pelaku. Penganiayaan ini dilakukan karena para pelaku mengira 3 korban merupakan teman gerombolan pemuda yang menggeber knalpot bising. Meski korban sudah menjelaskan, para pelaku tetap saja melakukan penganiayaan secara brutal. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa baju para pelaku. Sementara batu dan pentungan yang digunakan untuk menganiaya korban langsung dibuang pelaku untuk menghilangkan barang bukti. Yang pada saat itu kebetulan lewat di areal Taman Sri Tanjung, di mana sebelumnya persis sekelompok pemuda yang memukuli ini sempat ada salah paham dengan rombongan sepeda motor sebelumnya yang melakukan blayer-blayer. Setelah rombongan motor itu lewat, 3 korban ini lewat, sehingga dikiranya adalah bagian dari kelompok itu, sehingga spontan langsung dilakukan kekerasan tadi. 3 orang korban ini mengalami luka pada beberapa bagian tubuh, diantaranya ada pada memar pada kelopak mata kanan dan kiri, luka lecet, ada juga benjol pada kepala, dan kemudian lecet pada dada kanan. Kemudian dari 8 pelaku ini, 2 orang diantaranya adalah anak di bawah umur, kemudian 6 orangnya dewasa, sudah kita faktakan peran masing-masing. Kemudian dalam konteks modus operandi, mereka melakukan pemukulan ini secara spontan langsung karena mengira 3 korban ini adalah kelompok yang melakukan player-player tadi. Dan kemudian barang bukti yang kita amankan ada beberapa potong pakaian yang digunakan pada saat kejadian. Kemudian juga ada jaket, celana, kaos, seluruhnya adalah barang bukti berupa pakaian yang digunakan pada saat kejadian. Para pelaku ini kita jerat dengan dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang, pasal 170 ayat 1 ayat 2 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Artinya salah sasaran ini, Dan? Seperti itu, kesalahpahaman. Namun itu versi korban, sementara versi para pelaku karena mereka juga merasa ditantang. Salah paham berujung tindakan melanggar hukum bukan hanya didasari motif salah paham saja. Karena diketahui para pelaku yang ditangkap ternyata diindikasi mabuk karena terpengaruh minum minuman keras. Atas perbuatannya, ketiga korban menderita luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Polisi menjerat para pelaku dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Seperti yang diberitakan sebelumnya, aksi pengeroyokan segerombolan pemuda terjadi di kawasan Pendopo, Kabupaten Banyuwangi pada Minggu dini hari. Dalam video ini tampak segerombolan pemuda secara membabi buta melakukan aksi penganiayaan terhadap 3 orang korban. Seorang korban berhasil kabur, sementara 2 orang korban tidak bisa menyelamatkan diri. Segerombolan pemuda ini memukuli dan menendang 2 korban tanpa ampun. Tidak hanya menggunakan tangan kosong, para pelaku juga memukuli korban dengan kayu hingga batu.
Meski sudah tergeletak tidak berdaya, dua korban ini masih saja dianiaya oleh para pelaku. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Haryadi, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.